Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat petani dimanapun Anda berada. Salam sejahtera buat petani alpukat Indonesia. Ya, hari ini saya kebetulan sedang berada di kebun alpukat Berkah Tani. Hari ini saya akan membagikan tips mengantisipasi kegagalan dalam berkebun tanaman buah, khususnya di sini adalah tanaman alpukat. Sebelum kita budidaya tanaman alpukat, untuk mengantisipasi kegagalan dalam berkebun, kita harus menganalisis langkah-langkah yang diperlukan. Sebelum kita memulai menanam alpukat, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kondisi lahan. Lahan yang mau kita tanami itu berupa pekarangan atau kebun atau persawahan atau tegalan. Nah, itu nanti bisa menentukan cara-cara penanamannya. Itu yang pertama. Kita harus mengetahui dulu lokasinya, medianya itu berupa media apa? Media sawah, tegal, kebun atau pekarangan. Yang kedua, kita harus memperhatikan MDPL lokasi tersebut, atau istilahnya tinggi dataran di atas permukaan laut itu berapa meter. Nah, itu nanti juga akan menentukan jenis alpukat apa yang cocok ditanam di area tersebut. Karena kalau kita tidak mengetahui MDPL lokasi yang mau kita tanami, itu nanti bisa berpengaruh di belakangnya. Misalnya alpukat jenis A cocoknya di MDPL yang rendah, padahal lokasi yang kita mau tanamin itu lokasi tinggi. Nah, otomatis ya mungkin itu nanti bisa berkembang dengan baik, berbuah juga, mungkin buahnya tapi kurang maksimal. Beda kalau alpukat itu pas di MDPL yang pas, itu beda. Itu yang pertama tadi kita menentukan lahan, lokasinya lokasi apa. Yang kedua MDPL di tempat tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah pemilihan bibit. Nah, jadi pemilihan bibitnya itu harus sesuai dengan MDPL-nya. Terus bibitnya itu harus bibit yang grade-nya grade bagus, atau grade-nya grade A, atau paling bawahnya grade B. Artinya apa? Tanaman itu nanti misalnya grade A itu berarti kondisi tanaman itu yang mau dilahankan kondisinya bagus, artinya sudah siap untuk dilahankan. Tanamannya sehat, terus berasal dari entres. Untuk yang sambung pucuk itu dari entres yang bagus. Tuh. Kalau semisal di daerah teman-teman itu
tidak ada pembuatan bibit atau cuman ada penjual bibit. Nah, itu langkah yang pertama untuk memperoleh bibit yang bagus itu biasanya ketika mulai masuk musim penghujan, itu banyak penjual bibit buah yang menjual yang bertebaran di mana-mana. Nah, itu biasanya bibit yang awal itu adalah bibit yang bagus-bagus. Nah, itu teman-teman bisa membeli pas awal musim penghujan itu. Tetapi kalau mau kita membelinya itu di akhir-akhir mau masuk musim kemarau, biasanya pengalaman saya itu adalah bibit yang sisa-sisa dari orang yang telah beli, artinya kayak afkiran lah. Nah, itu kalau di lahan kan juga bisa tumbuh, tetapi mungkin pertumbuhannya agak terhambat, mungkin itu pengalaman saya. Kalau tidak, mungkin bisa beli juga di tempat khusus pembuatan bibit alpukat, itu juga banyak sekali. Nah, itu tadi adalah ada 3 langkah untuk mengantisipasi kegagalan. Pertama adalah kita harus mengetahui letak lokasinya itu tanah apa, yang kedua MDPL, yang ketiga adalah pemilihan bibit. Untuk langkah seterusnya itu kita tinggal perawatan. Untuk perawatan pohon alpukat. Nah, untuk perawatan sesuai selera masing-masing, beda perlakuan, setiap orang itu memperlakukan perawatan itu beda-beda gitu. Jadi mungkin tidak harus sama. Yang penting kalau perawatan ya kita rawat dengan dengan hati, pasti tanaman itu nanti juga akan subur. Gitu. Untuk metode perawatan kalau di kebun berkah tani alpukat ini bisa dilihat di video-video sebelumnya. Di situ sudah saya share tentang pemupukan, cara-cara pemupukan, terus cara pembasmian hama, dan teknik-teknik perawatannya itu bagaimana. Itu sesuai pengalaman pribadi saya share di channel YouTube Berkah Tani Alpukat itu. Ya, demikianlah video tentang cara mengantisipasi atau mengurangi resiko kegagalan dalam bertani alpukat. Dukung terus channel ini supaya channel ini bisa berkembang. Salam sukses buat para petani buah Indonesia. Salam sejahtera buat petani alpukat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.